Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Wa syaraitu wujubi sholati salah satu asya. Syarat sahnya wajib sholat itu ada tiga. Ada tiga perkara. Yang pertama, al-islamu, harus beragama Islam. Apabila seseorang yang tidak beragama Islam, maka dia ketika melaksanakan sholatnya itu tidak sah karena syaratnya tidak terpenuhi. Fala tajibu sholatu alal kafiril asli. Fala tajibu sholatu alal kafiril asli, maka tidak diwajibkan sholat kepada orang kafir yang asli, yang asalnya orang kafir. Jadi kafir turunannya itu tidak sah sholatnya. Wala yajibu alaihi qadawuha ila aslama, dan juga tidak wajib mengkodok sholatnya ketika masuk Islam. Misalkan begini, ada nih seorang non muslim yang dia terlahir dari agama selain Islam. Ketika dia mendapatkan hidayah, nah dia selama hidup beragama selain Islam itu, ya sholatnya tidak mesti dikodok karena dia terlahir dari agama non muslim. Nah, ketika dia masuk Islam, maka tidak diwajibkan mengkodok sholat selama dia beragama non muslim. Wa amal murtadu fatajibu alaihi sholatu wa qada'uha. Adapun orang yang murtad, orang murtad itu kan yang tadinya Islam ya, terus masuk kafir, keluar agama Islam, maka ketika dia masuk Islam lagi, ya selama dia murtad itu sholatnya wajib dikodok. Karena dia kan murtad. Tadinya dia agamanya Islam, terus dia murtad. Nah, selama murtad itu, ketika dia masuk Islam lagi, maka wajib sholatnya dikodok. Beda halnya tadi itu, yang mana orang kafir asli yang terlahir dari agama non muslim, ketika dia masuk Islam, maka selama non muslim itu dia tidak diwajibkan mengkodok sholatnya ya, karena syaratnya pun dia tidak terpenuhi ketika dia melaksanakan sholat. Inna ada ilal Islam, ketika orang murtad itu masuk atau kembali lagi ke agama Islam, maka selama dia murtad wajib mengkodok sholatnya. Wasani al-bulug, yang kedua yaitu syarat sahnya sholat harus baligh. Apabila orang yang belum baligh, masih sobi, masih anak kecil, ketika dia melaksanakan sholat maka tidak sah sholatnya karena syaratnya tidak terpenuhi. Fala tajibu ala sobiyin wa sobiyatin, maka tidak diwajibkan sholat kepada bocah kecilnya, anak laki-laki ataupun sobiyah atau bocah perempuan yang masih kecil ya, itu tidak wajib sholatnya karena syaratnya belum terpenuhi. Lakin yu'amironi biha ba'da sab'i sinina, tetapinya meskipun tidak wajib sholatnya karena belum terpenuhi syarat sahnya, maka bagi orang tuanya wajib merentah kepadanya, kepada bocah itu, merentah yaitu untuk melaksanakan sholat. Meskipun sholatnya itu belum kewajiban, in hasola tamyizu biha, apabila hasil tamyiz. Jadi bocah ini sudah tamyiz ya, sudah memasuki masa tamyiz, maka bagi orang tuanya wajib merentah untuk melaksanakan sholat.
Wa illa fa ba'da tamyizi wa yadribani. Adapun si anak ini sudah memasuki masa tamyiz, maka ketika dia tidak melaksanakan sholat, wajib bagi orang tuanya memukul kepadanya. Memukul kepada anak yang masih kecil itu yang sudah tamyiz apabila memang dia tidak melaksanakan perintah sholatnya. Wasalisu yang ketiga yaitu akal. Syarat sahnya sholat itu yang ketiga harus berakal. Apabila seseorang melaksanakan sholat tanpa punya akal, artinya misalkan nih orang gila atau mugma alaih dan sebagainya, kan dia tidak punya akal. Ketika melaksanakan sholat maka tidak sah sholatnya. Fala tajibu 'alal majnuni, maka tidak diwajibkan bagi orang gila melaksanakan karena tidak sah sholatnya, tidak memenuhi syarat. Wa huwa haddu taklifi sakitun fi ba'di nuskhil matani was shalawatul masnunah. Jadi yang dinamakan akal, yang orang yang berakal itu syarat sahnya sholat. Yang ketiga yaitu berakal, itu had taklifnya ya, batasan taklif. Apabila memang sudah ketaklif untuk melaksanakan sholat, ketika dia sholat karena akalnya tidak berfungsi, akalnya itu error, maka sholatnya tidak sah. Wa sholawatul masnunah, adapun sholat yang disunnahkan itu ada 5. Sholat yang disunnahkan ada 5. Yang pertama yaitu sholat idani, hari lebaran 2. Hari lebaran 2 itu maksudnya Idul Fitri dan Idul Adha. Itu sholat sunnah ya, sholat sunnah. Wal kusufani, dan juga sholat kusuf, artinya sholat gerhana matahari dan juga sholat gerhana bulan. Wal istisqo, dan juga sholat istisqo. Sholat istisqo di sini itu hukumnya sunnah. Ketika di daerah kita tidak ada air, lantas kemudian kita meminta kepada Allah agar diturunkan air dengan sholat istisqo. Nah, sholat istisqo ini disunnahkan ya, dilaksanakan ketika tidak ada air. Wa sunanu tabi'ati lil faraidi sab'ata asyarah rok'atan. Sunnah yang mengikuti fardu itu ada 17 rakaat. Yang pertama rakaat 2 fajar. Jadi rakaat sebelum fajar, 2 rakaat sebelum fajar ya, sebelum subuh. Itu namanya rawatib itu kan ya. Rawatib itu ada 17 rakaat. Pertama 2 rakaat sebelum subuh, wa arba'un qabla dhuhri, dan 4 sebelum dhuhur. Tetapi yang 2 rakaat itu ya sebelum dhuhur itu hukumnya ghair muakkad, tidak muakkad. Tapi yang muakkad itu hanya 2 saja. Wa raka'atani ba'dahu, dan 2 rakaat setelah dhuhur. Setelah dhuhur itu 2 rakaat. Karena yang 4 mah ya biasanya kan setiap qobliyah ba'diyah itu 4-4. Karena yang mestinya kan 2. Yang 2 itu ghair muakkad. Wa arba'un qabla al-asri, dan 4 sebelum asar. Salat rawatib. Salat rawatib 4 sebelum asar. Itu termasuk sunnahnya sholat. Wa raka'atani ba'dal maghribi, dan 2 rakaat setelah maghrib. Itu sunnah muakkad. Wa salasun ba'dal isya'i yutaru biwahidatin minhunna, dan 3 setelah isya. Artinya setelah sholat rawatibnya, sholat witir 3 rakaat setelah sholat rawatib, setelah isya lah gitu. Bagaimana misalkan nih kita sholat witir langsung, tidak melaksanakan sholat rawatib, sholat qobliyah ba'diyah, langsung ke witir saja setelah sholat isya itu. Apakah sah? Ya sah saja, tetapi untuk keutamaan, yang untuk baiknya, untuk afdolnya itu lebih baiknya, lebih utamanya melaksanakan sholat rawatib dulu, kemudian sholat witir. Ya.
Wal wahidatu hiya aqallul witri. Nah, satu rakaat ini itu yang paling sedikit ya, bilangan rakaat yang paling sedikit. Artinya sholat witir itu cukup dengan satu rakaat saja pun itu sudah masuk witir. Wa aksaruhu ihda asyarata rakaatan, dan paling banyaknya sholat witir itu ada 11 rakaat. Wa waktuhu baina sholatil isya wa tulil fajri, dan waktunya di antara isya dan subuh. Artinya setelah isya dan sebelum subuh itu waktu witir. Apabila sudah masuk subuh, ya waktu witir sudah tidak ada. Artinya kalau misalkan kita melaksanakan witir di waktu subuh, maka itu sudah termasuk qada. Kalau ataro qabla al-isya'i amdan aw sahwan lam yu'tadda biha. Apabila kita witir sebelum isya ya. Witirnya ini melaksanakan sholat sebelum sebelum isya. Padahal kan waktunya kan eh, setelah isya sebelum subuh itu kan witir. Nah, ini beda pelaksanaannya, bahkan ini sebelum isya gitu kan ya, sholat witirnya. Apakah itu terhitung sebagai witir, sementara melakukannya itu dengan sengaja dan tahu hukumnya, bahwasanya sholat witir itu dilaksanakan setelah isya dan sebelum subuh. Ternyata dilaksanakannya sengaja sebelum isya, maka sholat witirnya itu tidak terhitung sebagai sholat witir. Warratibul muakkadu min dalika kulluhu asyara raka'atin qabla subuh wa raka'atani qabla dhuhri. Sholat rawatib yang muakkad itu ya jumlahnya 10 rakaat. Yang muakkad ya. Sholat rawatib yang muakkad itu ada 10. Yang pertama 2 rakaat sebelum subuh. Terus yang kedua 2 rakaat sebelum duhur. Wa raka'atani ba'daha, dan 2 rakaat setelah duhur. Itu rawatib muakkad ya. Adapun 4 rakaat sebelum duhur dan setelah duhur itu yang 2 rakaat adalah ghair muakkad. Wa raka'atani ba'dal maghribi, dan 2 rakaat setelah maghrib itu hukumnya sunnah muakkad. Wa raka'atani ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya itu termasuk sunnah muakkad. Wa salasun nawafila muakkadatin, dan 3 sholat sunnah muakkad. Sholat sunnah yang 3 ini ya, yang muakkad, tetapi tidak mengikuti kepada fardu. Artinya tidak mengiringi fardu. Kalau tadi itu kan sholat rawatib ya. Sholat rawatib itu kan dilaksanakan setelah sholat fardu atau sebelum fardu. Nah, yang 3 ini, 3 sunnah ini ya yang muakkad, tapi tidak mengikuti fardu. Itu apa saja? Ahaduha sholatul lail. Yang pertama sholat lail, sholat malam. Itu hukumnya muakkad tuh. Sholat tahajud, sholat hajat, sholat malam lah gitu ya, jam sekitar di pertengahan malam itu sunnah muakkad tuh. Wa naflul mutlaqi fil laili afdalun minan naflil mutlaqi fin nahari. Salat mutlak ya, di malam hari itu lebih utama ketimbang salat mutlak di siang hari. Wa naflu wastul laili afdalun summa akharu afdalun. Salat sunnah di pertengahan malam sekitar jam 12 lah. Jam 12 malam sampai ke sebelum subuhnya itu lebih utama. Wasani, dan juga yang kedua sholat duha. Sholat sunnah duha itu termasuk sholat sunnah muakkad. Wa aqalluha raka'atani wa aksaruha isnata asyara raka'atan. Paling sedikitnya itu 2 rakaat sholat duha itu, dan paling banyaknya sholat duha itu isnata asyara 12 rakaat. Waktunya wa waktuha min irtifa'is syamsi ila zawaliha. Waktunya sholat duha itu uh, mulai dari terbitnya matahari ini ya, terbit matahari
sampai tergelincirnya matahari. Artinya sampai dohor, sampai waktu tengange, sampai waktu tengange, sampai waktu pertengahan matahari, ketika matahari di tengah-tengah langit, nah itu sudah habis waktu duha. Kama qalahu Nawawi fi tahqiq wa syarhil muhadzab, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi di kitab tahqiq dan di syarah muhadzab. Wasalisu yang ketiga, sholat sunnah muakkad itu sholat taraweh. Sholat taraweh itu termasuk sholat sunnah muakkad. Wahya isyruna rakaatan di asyri taslimatin. Sholat taraweh itu berjumlah 20 rakaat. Di asyri taslimatin dengan 10 taslim, dengan 10 salaman. Artinya 20 rakaat itu setiap 2 rakaat salam. Jadi jumlahnya 20 rakaat dengan 10 taslim, 10 salaman. Fi kulli lailatin min ramadana, setiap malam Ramadan itu sunnah muakkad melaksanakan sholat witir. Wallahu a'lam bishawab.